Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabil Sumki Anugrah, NIM 22087045. Di sini saya akan mempresentasikan tugas keempat motorik lanjutan. Pertama-tama, masih syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan nikmat dari beliaulah sehingga saya dapat mempresentasikan tugas keempat motorik lanjutan. Salawat beserta salam dari pula kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya tidak akan memperpanjang mukadimah saya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada definisi keterampilan gerak. Definisi keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Keterampilan gerak pada setiap orang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain adalah faktor peningkatan usia. Nah, jadi maksudnya di sini ya adalah keterampilan gerak seseorang itu berbeda-beda, tidak sesuai usia, itu tidak sama rata keterampilan geraknya. Seperti dari gerak anak yang memulai dari belajar gerak seorang anak dan melalui fase-fase sampai menjadi keterampilan geraknya yang lebih matang untuk usia tua. Selanjutnya yaitu ada ketentuan ketentuan dalam belajar keterampilan gerak. Eh, Ketentuan dalam belajar keterampilan gerak terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada prasyarat. Prasyarat yaitu kemampuan jarang ditegaskan guru. Dalam proses pembelajarannya, guru tersebut menganalisis suatu keterampilan dan terlibat secara konsisten dalam upaya untuk menentukan mengapa siswa tidak dapat melakukan suatu keterampilan. Ide awalnya, dalam belajar dan pembelajaran siswa tentang suatu keterampilan gerak, mereka harus mempunyai prasyarat untuk belajar keterampilan gerak tersebut. Prasyarat suatu keterampilan seringkali terkait dengan keterampilan yang telah dikuasainya, yakni beberapa kemampuan atau keterampilan yang lebih mudah. Prasyarat itu juga sering mencakup keharusan dimilikinya kemampuan jasmani dan untuk melakukannya. Nah, untuk belajar keterampilan gerak, di sini kita harus menguasai prasyarat. Yang pertama yaitu adalah prasyarat, yakni untuk ide awal dalam melakukan keterampilan gerak. Nah, yang kedua yaitu ada kejelasan ide tugas. Kejelasan ide tugas yakni apabila para siswa telah memiliki prasyarat apa yang mereka sedang coba lakukan. Kebanyakan masalah belajar keterampilan terjadi karena tubuh dapat melakukan suatu keterampilan, namun otaknya tidak memberikan arah atau ini disebut dengan program gerak atau rencana eksekutif bagi suatu keterampilan. Nah, bagi seseorang prasyarat, selanjutnya kita harus menjelaskan, yaitu adalah kejelasan ide tugas untuk melakukan keterampilan gerak supaya lebih jelas untuk melakukan ide keterampilan gerak tersebut. Yang ketiga yaitu ada disposisi, atensi, dan motivasi atas keterampilan. Dan motivasi atas keterampilan yaitu pada saat proses belajar, keterlibatan aktif dalam belajar bisa timbul manakala para siswa termotivasi untuk ikut serta dalam satu perilaku tertentu. Untuk mengajarkan keterampilan gerak pada seorang siswa ataupun anak terlibat dalam proses pembelajaran tersebut, yang membimbingnya untuk melakukan keterampilan gerak supaya termotivasi untuk melakukan keterampilan gerak yang benar. Umpan balik yaitu kebanyakan peran penting umpan balik dalam belajar. Umpan balik adalah suatu informasi yang diterima sejauh mana pengetahuan hasil dan pengetahuan keterampilan. Untuk mengetahui hasil dengan adanya umpan balik ini, tingkat keterampilannya dan sejauh mana pula yang harus diperbaiki. Yang C, pendekatan dalam mengajarkan keterampilan gerak, yakni edukatif, maksudnya adalah pendekatan di mana pengajaran selalu dimulai dari penjelasan, lalu disusul dengan peniruan gerak dari siswa. Setelah proses pengulangan gerak, sampai kemudian terjadi gerakan yang otomatis. Belajar mengajarnya lebih berpusat pada guru. Nah, jadi maksudnya di sini sebagai seorang guru ataupun pada seseorang anak tersebut, supaya seseorang anak tersebut bisa melihat keterampilan seorang anak, bisa meniru gerakan yang benar tersebut. Sesudah meniru gerakan yang benar, secara berulang-ulang sampai terjadinya gerakan yang otomatis dan induktif.
Pendekatan induktif selalu dimulai dari gerakan yang lebih khusus dan secara bertahap menuju ke teknik yang sebenarnya. Yang diperkenalkan bukan teknik gerakan yang sebenarnya, tetapi merupakan aneka gerak yang kemudian secara lambat laun akan menjadi landasan bagi teknik yang sebenarnya. Nah, maksudnya di sini pendekatan induktif yaitu lebih mengarah ke gerakan yang khusus seseorang tersebut secara bertahap dan teknik. Pendekatan induktif ini juga diperkenalkan sebagai bukan teknik gerakan yang sebenarnya, tetapi merupakan aneka gerak yang kemudian secara lambat laun akan menjadi landasan bagi teknik yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu materi yang ke D, memperkaya pengalaman belajar motorik. Memperkaya pengalaman belajar motorik adalah proses untuk meningkatkan keterampilan motorik seseorang dengan cara yang lebih menarik dan efektif. Maksudnya di sini, dengan memperkaya pengalaman belajar motorik, seorang guru bisa menguasai apa itu keterampilan gerak seorang anak dalam mengajarkan motorik tersebut, supaya supaya mengajar seseorang tersebut jauh lebih mudah karena pengalamannya tersebut. Nah, berikut beberapa cara untuk memperkaya pengalaman belajar motorik. Yaitu yang pertama ada varian aktivitas, yang kedua ada penggunaan alat bantu, yang ketiga latihan berulang, yang keempat olahraga tim, yang kelima yaitu ada visualisasi, yang kedelapan adalah bermain game, yang sembilan adalah penyesuaian tantangan, dan 10 tetap konsisten. Selanjutnya pemberian feedback atau umpan balik dalam pembelajaran. Pemberian umpan balik atau feedback dalam pembelajaran adalah elemen kunci dalam membantu siswa memahami sejauh mana mereka telah mencapai tujuan pembelajaran dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Maksudnya di sini ya seperti sudah saya jelaskan dari sebelumnya, umpan balik ini membantu siswa untuk mengetahui sejauh mana tingkatan keterampilan gerak seseorang tersebut dan untuk mengetahui tujuan dari pembelajaran seseorang. Adapun prinsip-prinsip penting dalam memberikan umpan balik yang efektif, yaitu ada spesifik. Yang pertama ada spesifik. Yang kedua yaitu waktu yang tepat. Dengan mengajarkan seorang anak dengan keterampilan gerak dengan waktu yang tepat, mungkin bisa jauh lebih berguna untuk akan jauh lebih bisa untuk mengajarkan keterampilan anak tersebut. Yang ketiga yaitu ada konstruktif, yang keempat adalah positif dan mendukung. Untuk mengajarkan seseorang dalam keterampilan gerak tersebut, kita harus memberikan dukungan yang positif supaya gerakan anak tersebut bisa termotivasi untuk melakukan gerakan yang benar. Yang kelima yaitu ada berorientasi pada tujuan. Yang keenam ada privasi. Yang ketujuh ada pertimbangkan kepribadian siswa. Dan yang ke-8 dukungan untuk perkembangan jangka panjang. Yang ke-9 ada melibatkan siswa. Dan yang ke-10 evaluasi diri. Setelah kita mengajarkan gerakan-gerakan keterampilan gerak kepada seseorang tersebut, kita harus menyuruh seseorang tersebut untuk mengevaluasi dirinya sendiri, supaya seseorang tersebut bisa tahu sejauh mana tingkatan keterampilan geraknya dan apa saja yang harus diperbaiki oleh seseorang tersebut. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.